Assalamualaikum teman cerita saatnya horor, semoga dimudahkan dilancarkan dan ditambah rezekinya. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesugihan Juragan Andong di Yogyakarta. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat untuk Nabi Muhammad agar kelak shalawat ini dapat menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di perempatan Jalan Malioboro, ada satu andong yang tak pernah sepi penumpang. Tak peduli pagi, siang, atau malam, selalu ada yang menaikinya. Juragan andong itu bernama Pak Wiryo, lelaki berusia sekitar 50-an dengan wajah yang selalu tampak segar meski bekerja dari subuh hingga larut malam. Kuda coklatnya yang bernama Jati juga tak pernah terlihat lelah. Para kusir andong lain sering heran melihat keberuntungan Pak Wiryo. Mereka sering mengeluhkan penumpang yang jarang datang, tapi andong Pak Wiryo justru selalu kebanjiran rezeki. 1-2 kali mungkin dianggap kebetulan, tapi jika setiap hari terus terjadi, pasti ada sesuatu yang tak wajar. Suatu malam, seorang kusir muda bernama Sarman diam-diam memperhatikan Pak Wiryo dari kejauhan. Ia melihat pria tua itu berbicara sendiri saat sedang menunggu penumpang. Bibirnya komat-kamit seakan sedang mengobrol dengan seseorang. Yang lebih aneh, ada 7 bayangan kecil berlari-lari di sekitar andongnya. Sarman mengerjap, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, ketika ia menggosok matanya, bayangan itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, rasa penasaran menggerogoti benak Sarman. Ia merasa ada yang janggal dengan Pak Wiryo. Bagaimana bisa seorang kusir tua selalu mendapat penumpang tanpa henti? Apakah benar hanya karena keberuntungan atau ada kekuatan lain yang membantunya? Suatu hari, seorang pedagang wedang ronde yang sudah lama berjualan di Malioboro berbisik kepada Sarman. Jangan coba-coba ikut campur urusan Pak Wiryo. Orang-orang lama di sini sudah tahu, dia bukan sekadar kusir andong biasa. Sarman menelan ludah. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesuksesan Pak Wiryo. Tapi apa? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, meski firasatnya mengatakan ada bahaya yang mengintai. Malam itu, setelah semua andong lain pulang, Sarman tetap tinggal di sudut jalan, bersembunyi di balik gerobak wedang ronde. Ia mengawasi Pak Wiryo yang masih berdiri di samping andongnya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari dalam andong, muncul 7 sosok kecil berkepala botak dengan tubuh mungil yang berlarian di sekitar Pak Wiryo. Mereka tertawa cekikikan dengan suara lirih, lalu menghilang ke dalam bayangan. Jantung Sarman berdegup kencang. Ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sarman merasa tubuhnya kaku seperti dihantam hawa dingin dari dunia lain. Matanya tak bisa lepas dari andong Pak Wiryo yang kini terasa jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. 7 sosok kecil itu masih berlarian di sekitar andong, terkadang melompat ke atas kursi penumpang, terkadang bersembunyi di bawah roda. Suara cekikikan mereka menusuk telinga Sarman. Ada sesuatu yang aneh dalam tawa itu, bukan tawa bahagia seperti anak kecil biasa, tapi seperti suara yang menertawakan seseorang, menertawakan dirinya yang sedang mengintip. Pak Wiryo tetap diam di tempatnya, mengusap leher kudanya dengan lembut. Tapi yang membuat bulu kuduk Sarman berdiri adalah bayangan dari tangan Pak Wiryo. Bayangan itu tidak bergerak seperti tangan biasa. Bayangan itu justru tampak bergerak sendiri, memanjang dan sesekali mencengkeram sesuatu di udara. Jantung Sarman berdegup semakin kencang. Ia ingin beranjak dari tempat persembunyiannya, tapi takut gerakannya menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Mendadak, salah satu sosok kecil berhenti berlarian. Kepalanya menoleh ke arah Sarman, matanya merah menyala dalam kegelapan. Tubuhnya perlahan membungkuk, seperti sedang mengendus bau manusia. Sarman menahan napas. Sosok itu berjalan perlahan ke arahnya, mendekat dengan langkah-langkah kecil yang hampir tak bersuara. Sarman merasa dadanya semakin sesak. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Dan ketika jaraknya hanya beberapa meter dari gerobak tempat Sarman bersembunyi, tiba-tiba Pak Wiryo berdehem pelan. Sosok kecil itu berhenti, kemudian menoleh ke arah juragannya. Seakan mendapat perintah, makhluk itu berbalik dan kembali ke dalam andong, menghilang di antara bayang-bayang. Sarman masih terdiam, tangannya mencengkeram ujung gerobak dengan kuat.
Ia tahu apa yang baru saja dilihatnya bukan mimpi atau ilusi. Pak Wiryo melompat ke kursi Andong, menggoyang kendali kudanya. "Ayo, Jati," gumamnya pelan. Kudanya langsung bergerak, menarik Andong ke arah jalan yang lebih gelap. Sarman membiarkan Andong itu berlalu. Ia merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ada yang tak beres. Ada sesuatu yang mengerikan di balik Andong Pak Wiryo, dan ia tak bisa mengabaikannya begitu saja. Malam itu, Sarman hampir tak bisa tidur. Bayangan 7 sosok kecil itu terus berputar di pikirannya. Apakah itu tuyul? Apakah Pak Wiryo benar-benar memelihara makhluk-makhluk gaib untuk mendatangkan rezeki? Ia harus mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, saat pagi masih gelap, Sarman pergi ke pasar Beringharjo, tempat para kusir Andong biasa berkumpul sebelum berangkat ke Malioboro. Ia mencari seorang lelaki tua bernama Mbah Karto, salah satu kusir paling senior di sana. Mbah Karto duduk di bangku kayu, menghisap rokok lintingannya dengan mata menerawang. Sarman mendekatinya dan tanpa basa-basi bertanya, "Mbah, apa benar Pak Wiryo punya pesugihan?" Mbah Karto menghembuskan asap rokoknya pelan. Ia menoleh ke arah Sarman, matanya sedikit menyipit. "Kau sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, ya?" tanyanya dengan suara berat. Sarman menelan ludah. Ia tak perlu menjawab karena ekspresinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Mbah Karto menghela napas panjang. "Aku sudah lama curiga. Dulu Pak Wiryo biasa saja, sama seperti kita. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, Andongnya selalu penuh. Orang-orang bilang itu cuma hoki, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dari itu." Sarman mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Aku melihat 7 sosok kecil, Mbah. Mereka berlari-lari di sekitar Andongnya." Mbah Karto mematikan rokoknya. Tatapan matanya menjadi lebih serius. 7? Itu lebih banyak dari yang kudengar." Sarman mengerutkan kening. "Maksudnya?" Lelaki tua itu bergumam, "Orang-orang yang dulu pernah melihat bilang jumlahnya cuma 5. Kalau sekarang 7, berarti dia makin kuat." Sarman semakin tak mengerti, tapi satu hal yang jelas, Pak Wiryo bukan kusir biasa. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Mbah Karto menatap Sarman dengan sorot mata tajam, seolah menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Sarman menunggu dengan gelisah. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya membuka suara. "Kau harus berhenti mencari tahu, Sarman," katanya lirih. "Pak Wiryo bukan orang sembarangan. Ada harga yang harus dibayar untuk apa yang dia dapatkan." Sarman mengernyit. "Tapi, Mbah, ini bukan sesuatu yang wajar. Kalau dia benar-benar pakai pesugihan, bukankah kita semua berhak tahu? Bagaimana kalau ada yang jadi korban?" Mbah Karto menggeleng pelan. "Bukan urusan kita mencampuri jalan hidup orang lain. Kau masih muda, jangan ikut-ikutan mencari perkara dengan hal yang tidak kasat mata." Sarman meremas tangannya sendiri. Ia merasa tidak puas dengan jawaban itu. Namun, ada sesuatu dalam suara Mbah Karto yang membuatnya berpikir 2 kali untuk melanjutkan penyelidikannya. Mbah Karto menepuk pundaknya, lalu berdiri. "Anggap saja kau tidak pernah melihat apapun. Lupakan saja, Sar." "Lupakan? Bagaimana mungkin?" Sarman berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Angin pagi berhembus dingin, tapi keringat dingin masih mengalir di punggungnya. Apa maksud Mbah Karto dengan "ada harga yang harus dibayar"? Apakah ada korban dari pesugihan Pak Wiryo? Saat melewati sebuah gang sempit, Sarman dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di sudut jalan. Ia menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Di sana, di bawah lampu jalan yang redup, ada sesosok bocah kecil berdiri menghadap tembok. Tubuhnya kurus kering, kepalanya botak, dan kulitnya terlihat pucat kehijauan. Sarman menahan napas. Bocah itu perlahan menoleh, menampilkan wajah yang kosong tanpa ekspresi. Matanya berwarna hitam pekat, seperti 2 lubang yang tak berujung. Sarman merasa jantungnya hampir copot. Itu bukan anak manusia. Tiba-tiba, bocah itu menyeringai lebar. Dari bibirnya yang hitam, terdengar suara cekikikan lirih. Sarman mundur selangkah, lalu tanpa pikir panjang berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia tak peduli kemana arah langkahnya,
yang penting menjauh dari gang itu. Nafasnya memburu, kepalanya berdenyut hebat. Barulah setelah sampai di jalan besar, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Gang itu kosong. Bocah itu sudah tidak ada. Sarman berdiri terengah-engah, tangannya gemetar. Ia tahu sekarang, pesugihan Pak Wiryo bukan sekadar rumor. Ia baru saja melihat sendiri salah satu dari makhluk-makhluk itu. Malam harinya, Sarman tidak bisa tidur. Ia terus teringat tatapan hitam bocah itu, suara tawanya yang menyeramkan. Dan saat ia hampir terlelap, suara itu terdengar lagi. Cekikikan pelan, tepat di luar jendelanya. Sarman terlonjak dari tidurnya. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia bisa merasakan denyutannya di pelipis. Suara cekikikan itu masih terdengar, samar tapi jelas berasal dari luar jendelanya. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh. Lampu kamar yang redup memantulkan bayangan dari luar. Ada sesuatu di balik kaca. Sesuatu yang kecil, dan sedang mengawasinya. Cahaya bulan yang menyorot dari sela-sela tirai membuat bayangan itu terlihat semakin jelas. Sarman melihat sepasang mata hitam pekat, mengintip dari luar. Sejenak ia terpaku, tubuhnya terasa kaku seperti tertancap paku tak kasat mata. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Sarman terhuyung mundur, napasnya tercekat. Suara cekikikan itu semakin dekat, bergema di dalam kepalanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Brak! Sarman melompat ketika sesuatu menghantam kaca jendelanya. Ia melihat bayangan kecil itu menekan wajahnya ke jendela, menampilkan senyuman lebar yang tak wajar. Tanpa pikir panjang, Sarman meraih tasbih peninggalan almarhum kakeknya yang tergantung di dinding. Ia menggenggamnya erat sambil membaca doa yang dulu diajarkan ibunya. Suara cekikikan itu perlahan memudar. Bayangan di jendela menghilang, seolah tertelan kegelapan. Sarman terduduk di lantai, tubuhnya masih gemetar. Ia sadar satu hal, makhluk-makhluk itu tahu bahwa ia sudah melihat mereka. Dan mereka tidak suka. Keesokan paginya, Sarman memutuskan untuk menemui Mbah Karto lagi. Ia tahu lelaki tua itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia katakan. Saat tiba di pasar, Sarman langsung menuju tempat biasa Mbah Karto duduk. Namun, kursi kayu itu kosong. "Mbah Karto mana?" tanyanya kepada seorang kusir yang sedang mengikat tali kendali kudanya. Lelaki itu menoleh dengan wajah muram. "Mbah Karto masuk angin sejak semalam. Katanya badannya panas dingin, dia gak bisa keluar rumah." Sarman merasakan firasat buruk. Ia langsung menuju rumah Mbah Karto yang tak jauh dari pasar. Setibanya di sana, ia melihat rumah itu tertutup rapat. Ia mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, pintu akhirnya terbuka perlahan. Di dalam, Mbah Karto terbaring di atas dipan kayu, wajahnya pucat pasi. Matanya terbuka tapi kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Mbah?" Sarman memanggil pelan. Lelaki tua itu menoleh dengan gerakan kaku. Bibirnya gemetar, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Kau harus berhenti." Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. "Mereka sudah tahu kau ada di jalan mereka." Sarman merinding. Ia baru saja mengalami teror semalam, dan kini Mbah Karto jatuh sakit secara misterius. Ia semakin yakin. Ada sesuatu yang lebih besar di balik pesugihan Pak Wiryo. Dan ia harus menemukan jawabannya. Sarman duduk di sebelah dipan kayu Mbah Karto. Lelaki tua itu masih terbaring lemah, keringat dingin membasahi dahinya. Sarman bisa melihat bahwa Mbah Karto berusaha keras melawan sesuatu yang tidak kasat mata. "Kau harus berhenti," gumam Mbah Karto lagi, suaranya hampir tak terdengar. Sarman menelan ludah. "Mbah, aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan Pak Wiryo?" Mbah Karto terdiam lama. Matanya menatap langit-langit rumahnya yang berjelaga, lalu dengan suara pelan, ia mulai berbicara. "Dulu, Pak Wiryo hanyalah kusir andong biasa. Sama seperti kita. Ia sering mengeluh sepi penumpang, penghasilannya tak cukup untuk makan sehari-hari. Sampai suatu malam, ia menghilang selama beberapa hari. Saat kembali, semuanya berubah." Sarman mendengarkan dengan saksama. Andongnya selalu penuh penumpang.
Orang-orang seperti tertarik begitu saja untuk menaiki andongnya, meskipun ada banyak pilihan lain. Kuda Pak Wiryo juga berbeda, tak pernah lelah, tak pernah sakit. Mbah Karto menarik napas pendek sebelum melanjutkan. Orang-orang bilang, Pak Wiryo mendapat amalan dari seorang dukun di Gunung Kidul. Amalan itu bukan sembarang amalan. Setiap malam, di jam-jam tertentu, ia harus membaca mantra dan mempersembahkan sesuatu di bawah andongnya. Sarman bergidik. Mempersembahkan apa, Mbah? Mbah Karto menoleh ke arahnya, sorot matanya tajam dan penuh ketakutan. Darah. Jantung Sarman mencelos. Mbah Karto berusaha bangkit, tangannya gemetar. Setiap malam, ia harus meneteskan darah. Kadang darah ayam, kadang darah kambing, dan ada kalanya. Mbah Karto terdiam, menelan kata-katanya sendiri. Sarman merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa, Mbah? Desaknya. Mbah Karto menggeleng lemah. Aku tak bisa mengatakannya. Tapi jika jumlah tuyulnya bertambah, itu berarti ia sudah memberikan sesuatu yang lebih besar. Sarman ingin bertanya lebih jauh, namun tiba-tiba terdengar suara derap kuda dari luar rumah. Mereka berdua terdiam. Sarman merayap ke jendela dan mengintip keluar. Di seberang jalan, di bawah cahaya remang lampu jalan, berdiri Pak Wiryo bersama andongnya. Kudanya tampak diam, tak bergerak sedikit pun. Namun, yang membuat Sarman bergidik adalah sesuatu yang lain. Di sekitar andong itu, ada 7 sosok kecil berjongkok di tanah. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Dan perlahan, kepala mereka menoleh ke arah rumah Mbah Karto. Sarman menahan napas. Pak Wiryo tersenyum tipis. Ia menempelkan tangan ke leher kudanya, lalu membisikkan sesuatu. Sekejap kemudian, kudanya bergerak, menarik andong itu menjauh. Sarman kembali menoleh ke arah 7 sosok kecil itu. Mereka masih diam di tempat. Tapi kali ini, mereka menatap langsung ke arah jendela. Dan serentak, mereka semua menyeringai. Sarman mundur dari jendela dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri. Sosok-sosok kecil itu masih di sana, berjongkok di tepi jalan, menatap ke arahnya dengan senyuman menyeramkan. Mbah Karto yang melihat ekspresi wajah Sarman langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang kau lihat, Sar? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sarman menelan ludah. Pak Wiryo ada di luar, dan 7 tuyul itu juga. Mbah Karto meremas kain sarungnya, wajahnya semakin pucat. Mereka sudah menandaimu. Sarman memalingkan wajahnya dari jendela. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Karto tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tasbihnya erat dan mulai melantunkan doa dengan suara lirih. Dari luar, suara gemerisik mulai terdengar. Seperti banyak langkah kecil yang bergerak di sekitar rumah. Sarman bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk itu, meskipun ia tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Tiba-tiba, suara cakaran terdengar di dinding luar rumah. Suara itu lambat, teratur, seperti sesuatu yang sedang mencoba masuk. Jantung Sarman berdegup kencang. Ia mengambil sebilah golok yang tergantung di dinding, meskipun dalam hatinya ia tahu senjata itu tidak akan berguna melawan makhluk-makhluk gaib. Cepat matikan lampu, bisik Mbah Karto. Sarman buru-buru meniup lampu minyak di meja. Ruangan langsung gelap gulita, hanya diterangi oleh remang cahaya bulan dari celah-celah jendela. Suara cakaran itu semakin keras. Lalu, suara cekikikan lirih mulai terdengar. Sarman merasakan dadanya sesak. Ia menatap Mbah Karto, berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan lelaki tua itu. Tiba-tiba, suara cakaran dan cekikikan itu berhenti. Hening yang mencekam memenuhi ruangan. Sarman menahan napas. Lalu, dengan perlahan, suara berbisik terdengar dari luar jendela. Kai lihat kak. Sarman merasa seluruh tubuhnya membeku. Suara itu terdengar panjang, mendesing, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan kering. Lalu sesuatu menekan jendela. Sekilas, Sarman melihat telapak tangan kecil dengan kulit kehijauan menempel di kaca. Jemarinya panjang dan kurus, kukunya tajam seperti cakar. Mbah Karto semakin mempercepat bacaannya, suaranya terdengar putus-putus. Tiba-tiba, brak, jendela bergetar keras,
seolah ada sesuatu yang menabraknya dengan kuat. Sarman hampir berteriak, tapi Mbah Karto buru-buru menariknya ke dalam pelukan. "Kau harus diam," bisik lelaki tua itu dengan suara penuh ketakutan. Sarman menggigit bibirnya sendiri, menahan napas sekuat tenaga. Di luar jendela, 7 sosok kecil itu masih menempelkan wajah mereka ke kaca, tersenyum lebar, mata hitam mereka menatap tanpa berkedip. Kemudian, satu persatu, mereka mulai menjulurkan lidah panjang mereka dan menjilat kaca dengan gerakan lambat dan menyeramkan. Sarman merasa perutnya mual. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tapak kuda mendekat. "Pak Wiryo." Dengan suara rendah, ia bersenandung pelan, melantunkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. 7 sosok kecil itu perlahan mundur, menjauh dari jendela. Sarman bisa melihat siluet Pak Wiryo di atas andongnya, berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Senyumannya begitu tenang, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi. "Kau tidak akan bisa kabur, Sarman," suara Pak Wiryo terdengar, dalam dan dingin. "Kau sudah terlalu jauh masuk." Lalu, dalam sekejap, ia menarik tali kendali kudanya dan pergi, menghilang di tikungan jalan. Tuyul-tuyul itu ikut lenyap bersamanya. Tapi Sarman tahu, ini belum selesai. Malam itu, Sarman tidak bisa tidur. Setelah kepergian Pak Wiryo, perasaannya tetap tidak tenang. Ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Bahkan ketika ia menutup mata, suara cekikikan itu masih terngiang di telinganya. Mbah Karto juga tidak berkata apa-apa lagi. Lelaki tua itu hanya duduk diam di pojok ruangan dengan tasbih masih tergenggam erat di tangannya. Sarman bisa melihat betapa ketakutannya lelaki itu. "Aku harus melihat sendiri," gumam Sarman pelan. Mbah Karto menoleh dengan ekspresi ngeri. "Apa maksudmu, Sar?" Sarman menelan ludah. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan mengintai Pak Wiryo malam ini." Mbah Karto langsung menggeleng. "Jangan, Sar. Kalau kau sampai tertangkap, kau takkan bisa kembali lagi." Tapi tekad Sarman sudah bulat. Ia merasa jika ia tidak menemukan jawaban sekarang, maka ia akan terus dihantui ketakutan ini. Ia harus tahu rahasia di balik pesugihan Pak Wiryo. Tengah malam, Sarman menyelinap keluar dari rumah Mbah Karto. Udara dingin menusuk tulangnya saat ia berjalan menyusuri jalanan pasar yang sudah sepi. Ia tahu kemana harus pergi. Ia pernah mendengar dari beberapa kusir lain bahwa Pak Wiryo sering membawa andongnya ke sebuah tanah lapang di pinggiran desa. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana, tapi setiap kali ia kembali dari tempat itu, esok harinya andongnya selalu dipenuhi penumpang. Sarman bergerak cepat, menyelinap di antara bayangan. Setiap suara angin berdesir membuatnya semakin waspada. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia tiba di lokasi yang dimaksud. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia melihat andong Pak Wiryo berhenti di tengah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan. Kudanya diam, seolah membeku dalam kegelapan. Dan di bawah andong itu, Pak Wiryo berlutut. Sarman menahan napas, bersembunyi di balik pohon. Pak Wiryo mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sekilas, Sarman melihat benda itu berkilauan di bawah cahaya bulan. Sebuah pisau kecil. Pak Wiryo kemudian menggigit jarinya sendiri, lalu menggoreskan pisaunya di telapak tangan kirinya. Setetes darah jatuh ke tanah. Sarman menahan rasa ingin muntah. Lalu terdengar suara gemerisik. Dari balik bayangan andong, 7 sosok kecil itu muncul satu persatu. Mata hitam mereka bersinar samar, dan senyum menyeramkan itu masih terpampang di wajah mereka. Mereka merangkak mendekati Pak Wiryo. Dan saat darahnya menyentuh tanah, mereka mulai mengerumuninya, menjulurkan lidah panjang mereka untuk menjilat tetesan darah itu. Sarman merasa kakinya melemas. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut akan terdengar. Pak Wiryo tersenyum puas. "Ambillah. Ini bagian kalian," gumamnya pelan. Sarman ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, tiba-tiba, salah satu tuyul itu berhenti menjilat darah di tanah. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Sarman. Sarman menahan napas. Satu persatu, tuyul lainnya juga ikut menoleh. Mereka tahu ada yang mengintai. Sarman harus lari. Sekarang. Tapi sebelum ia bisa bergerak,
Pak Wiryo berbicara dengan suara pelan namun jelas. Kau ingin tahu lebih jauh, Sarman? Sarman membeku. Pak Wiryo sudah tahu sejak awal bahwa ia ada di sana. Lalu, dengan gerakan perlahan, Pak Wiryo berdiri. Tuyul-tuyul itu mulai bergerak ke arahnya. Sarman tidak bisa lagi berpikir. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus kabur sebelum semuanya terlambat. Sarman tidak berpikir dua kali. Begitu matanya bertemu dengan 7 pasang mata hitam tuyul-tuyul itu, ia langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu hal, kabur. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara kaki-kaki kecil berlari mengejarnya. Gerakan mereka begitu cepat, hampir tidak terdengar, seperti bayangan yang meluncur di atas tanah. Jalan setapak yang ia lalui terasa semakin gelap. Pepohonan di sekelilingnya seakan menutup diri, membuat cahaya bulan nyaris tidak bisa menembus. Sarman tahu ia harus mencapai perkampungan secepat mungkin. Langkahnya semakin cepat. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menarik kakinya. Sarman terjatuh keras ke tanah, wajahnya hampir menghantam bebatuan. Dadanya berdebar kencang saat ia mencoba merangkak bangun. Saat itulah ia melihatnya. Salah satu tuyul itu berdiri di hadapannya, tersenyum lebar, giginya kecil-kecil tapi tajam seperti jarum. Tubuhnya mungil, tapi sorot matanya membuat Sarman merasa seakan sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dengan gemetar, Sarman mencoba mundur. Tapi sebelum ia bisa bergerak, tangan kecil tuyul itu terulur ke arahnya. Tiba-tiba, brak! Sebuah batu besar jatuh dari pohon, menghantam tanah hanya beberapa sentimeter dari tempat tuyul itu berdiri. Sarman menoleh, dan dari kejauhan ia melihat seseorang berdiri di bawah cahaya bulan. Mbah Karto. Dengan napas terengah-engah, lelaki tua itu mengangkat tangannya, menggenggam seikat daun sirih dan segenggam garam. Tinggalkan anak ini, suara Mbah Karto bergetar, tapi tegas. Tuyul itu menyeringai, tapi tidak bergerak. Lalu, dari dalam kegelapan, suara Pak Wiryo terdengar. Mbah Karto, kau masih berani melawan? Dari bayangan pepohonan, Pak Wiryo muncul, berjalan dengan tenang, seperti tidak tergesa-gesa. Mbah Karto menatapnya tajam. Aku sudah tahu sejak lama, Wiryo. Kau menjual jiwamu demi kekayaan. Pak Wiryo tersenyum tipis. Dan kau? Masih bertahan dengan hidup miskinmu? Mbah Karto tidak menjawab. Ia justru melemparkan segenggam garam ke tanah di antara mereka. Tiba-tiba, tuyul-tuyul itu mengeluarkan suara melengking, seperti tikus yang tersiram air panas. Mereka melompat mundur, tampak kesakitan. Pak Wiryo menghela napas. Kau masih keras kepala, Karto. Tapi kemudian, ia tersenyum. Tapi kau lupa satu hal. Sarman melihat ke sekeliling. Dari balik pepohonan, lebih banyak bayangan kecil muncul. 7 tuyul bukanlah satu-satunya yang dimiliki Pak Wiryo. Mbah Karto menyadarinya terlambat. Wajahnya berubah pucat saat menyadari bahwa mereka kini dikelilingi puluhan sosok kecil yang berdiri dalam diam, menatap mereka dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Pak Wiryo tertawa pelan. Kalian pikir bisa lari? Sarman merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Mereka terjebak. Dan malam ini, semuanya mungkin akan berakhir. Sarman bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat. Puluhan tuyul kini mengepungnya bersama Mbah Karto. Mata hitam mereka menatap tanpa kedip, senyum tipis menghiasi wajah pucat mereka. Tubuh mungil mereka berdiri tegak, siap menerkam kapan saja. Mbah Karto mencengkram bahu Sarman erat. Napasnya memburu, matanya tak lepas dari Pak Wiryo yang berdiri tenang di depan mereka. Kalian tidak bisa lari, kata Pak Wiryo dengan nada dingin. Malam ini, kau sudah tahu terlalu banyak, Sarman. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Sarman menelan ludah. Apa yang akan kau lakukan padaku? Pak Wiryo tersenyum tipis. Kau punya 2 pilihan. Bergabung denganku, atau mati. Darah Sarman seakan berhenti mengalir. Ia menatap Mbah Karto, mencari jawaban. Tapi lelaki tua itu hanya diam, sorot matanya dipenuhi ketakutan. Kau tahu, Sarman,
lanjut Pak Wiryo. Banyak orang yang ingin kaya, tapi tak mau berkorban. Aku hanya mengambil kesempatan. Aku memberi mereka yang pantas, dan aku mendapat balasannya. Ini bukan dosa. Ini keseimbangan. Mbah Karto menggertakkan gigi. Keseimbangan macam apa yang mengorbankan nyawa orang lain? Pak Wiryo tertawa kecil. Nyawa? Ah, aku hanya mengambil sedikit bagian mereka. Kau tahu sendiri, siapapun yang naik ke andongku akan merasa ringan, seolah semua beban mereka menghilang. Mereka tidak tahu bahwa sedikit energi hidup mereka telah aku ambil. Hanya sedikit. Cukup untuk memberi makan mereka. Pak Wiryo melirik ke arah tuyul-tuyul yang berdiri di sekelilingnya. Mbah Karto mencengkram tasbihnya lebih erat. Kau iblis, Wiryo. Pak Wiryo menghela napas. Aku hanya manusia, Karto. Sama sepertimu. Tapi aku memilih jalan yang lebih cerdas. Sarman bisa merasakan dinginnya tanah di bawahnya. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Tiba-tiba, Pak Wiryo mengangkat tangannya. Aku sudah cukup bersabar. Pilih sekarang, Sarman. Tuyul-tuyul itu bergerak maju. Sarman mundur selangkah. Aku. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Mbah Karto berteriak, sekarang, Sarman. Dengan gerakan cepat, Mbah Karto merogoh kantong bajunya dan melemparkan segenggam sesuatu ke arah tuyul-tuyul itu. Serbuk putih beterbangan di udara, langsung mengenai tubuh mungil mereka. Sekejap kemudian, jeritan melengking memenuhi udara. Tuyul-tuyul itu menggeliat, berusaha menghindar, tapi terlambat. Kulit mereka mulai melepuh, tubuh kecil mereka berguling kesakitan di tanah. Pak Wiryo terkejut. Apa yang kau lakukan? Mbah Karto menarik tangan Sarman. Lari, sekarang. Tanpa pikir panjang, Sarman mengikuti langkah Mbah Karto, berlari menerobos hutan. Di belakang mereka, suara kemarahan Pak Wiryo menggema. Kalian tidak akan bisa kabur. Sarman tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berlari sekuat tenaga, sementara suara jeritan tuyul dan langkah kaki Pak Wiryo semakin mendekat. Mbah Karto menariknya ke arah sungai kecil di ujung hutan. Ke sana. Mereka melompat ke dalam air yang dingin. Sarman menggigil, tapi ia terus berenang mengikuti arus. Di tepian, Pak Wiryo berdiri. Matanya menyala penuh kemarahan. Tuyul-tuyul yang tersisa bergerak gelisah di belakangnya. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjianku, Sarman, teriak Pak Wiryo. Tapi arus sungai sudah membawa mereka menjauh, meninggalkan Pak Wiryo dan makhluk-makhluknya di kegelapan malam. Namun, Sarman tahu ini belum berakhir. Pak Wiryo tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Air sungai yang dingin menggigit kulit Sarman, tapi ia tidak peduli. Ia terus berenang mengikuti arus bersama Mbah Karto, menjauh dari hutan terkutuk tempat Pak Wiryo dan tuyul-tuyulnya berada. Suara teriakan Pak Wiryo masih terdengar di kejauhan, tapi semakin lama semakin samar. Sarman berharap itu berarti mereka sudah aman. Setelah beberapa menit, mereka mencapai tepian sungai. Sarman merangkak naik ke daratan, napasnya memburu. Mbah Karto menyusul, tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Kita harus segera pergi dari sini, kata Mbah Karto. Pak Wiryo tidak akan tinggal diam. Mereka berlari menyusuri jalan setapak menuju desa. Pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan bergoyang diterpa angin malam, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk Sarman meremang. Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Sarman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung jalan setapak, sosok Pak Wiryo berdiri tegak. Wajahnya terlihat lebih gelap dari sebelumnya, matanya merah menyala. Di sekitar kakinya, 7 tuyul berdiri diam, tubuh mereka tampak lebih besar, lebih menyeramkan. Kalian pikir bisa lari dari aku? Suara Pak Wiryo terdengar menggema, seolah berasal dari dalam tanah. Sarman mundur selangkah. Mbah, apa yang harus kita lakukan? Mbah Karto menggenggam tasbihnya erat. Tidak ada pilihan lain, kita harus melawannya. Pak Wiryo mengangkat tangannya. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu dan dedaunan ke segala arah. Tuyul-tuyul itu melompat maju, menyerang dengan kecepatan yang mengerikan.
Mbah Karto berteriak. Sarman, ambil ini. Sarman menangkap sesuatu yang dilemparkan Mbah Karto. Sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah tua. Percikan ke tanah, perintah Mbah Karto. Tanpa berpikir panjang, Sarman membuka tutup botol dan menuangkan isinya ke tanah. Begitu cairan itu menyentuh bumi, getaran kuat mengguncang udara. Tanah di bawah mereka bergetar, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan dada. Tuyul-tuyul yang sedang melompat tiba-tiba berhenti di udara, tubuh mereka bergetar hebat. Jeritan melengking keluar dari mulut kecil mereka saat tubuh mereka mulai mencair, seperti lilin terkena api. Pak Wiryo menggeram marah. Kalian berani. Mbah Karto tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul dari tasbih yang ia pegang. Pak Wiryo menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berubah mengerikan, seperti topeng yang retak. Aku tidak akan menyerah semudah ini. Namun, cahaya itu semakin terang, menelan Pak Wiryo dan sisa kekuatan hitamnya. Angin kencang berputar di sekeliling mereka, lalu tiba-tiba, semuanya hening. Ketika Sarman membuka matanya, Pak Wiryo sudah tidak ada. Tuyul-tuyulnya juga menghilang. Hanya ada mereka berdua, berdiri di tengah jalan setapak yang kembali sunyi. Mbah Karto menarik napas panjang. Akhirnya, semua selesai. Sarman masih terpaku, pikirannya berputar cepat. Apa yang terjadi pada Pak Wiryo? Mbah Karto menggeleng pelan. Ia telah menerima balasannya. Siapa yang bersekutu dengan iblis, akan berakhir dengan iblis. Mereka berjalan pulang ke desa dalam keheningan. Malam itu, Sarman tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melihat kegelapan yang tersembunyi di balik dunia ini, dan ia tidak akan pernah melupakannya. Di kejauhan, suara andong berderak pelan, seperti sebuah bayangan yang masih tersisa di malam yang pekat. Pesugihan dengan cara memelihara tuyul atau bersekutu dengan jin adalah perbuatan yang menjerumuskan manusia ke dalam kesirikan. Dalam Islam, mencari rezeki harus dilakukan dengan usaha yang halal dan penuh keberkahan, bukan dengan jalan pintas yang mengundang murka Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Harta yang didapat dari cara haram tidak akan membawa kebahagiaan sejati, justru akan menjadi ujian berat di dunia dan azab di akhirat. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari tipu daya setan dan diberikan rezeki yang halal serta penuh keberkahan oleh Allah.